warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Birliana Haksyadane dengan NIM akhir 099 dari Program Studi Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Yang terhormat kepada Ibu Eka, Ibu Rini, serta Bapak Herlambang selaku dosen pengampu pada mata kuliah Transformasi Digital. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Transformasi Digital sebagaimana pemenuhan tugas atau ujian akhir semester. Transformasi digital adalah integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek kehidupan dan bisnis. Proses ini bukan hanya tentang adopsi teknologi baru, tetapi juga tentang perubahan mendasar dalam cara kita bekerja dan berinteraksi. Transformasi digital telah melalui beberapa fase penting. Mari kita lihat bagaimana teknologi digital telah berevolusi. Era komputerisasi, nomor 90-an, nomor 90-an. Pada era komputerisasi, komputer mainframe digunakan untuk tugas-tugas bisnis yang kompleks. Revolusi PC pada tahun 1980-an membawa komputer ke rumah dan bisnis kecil. Era internet 1990-an. Era internet pada 1990-an mengubah cara kita mengakses informasi dan berkomunikasi. E-commerce mulai berkembang, mengubah cara bisnis dilakukan. Era mobilitas 2000-an. Era mobilitas ditandai dengan munculnya smartphone dan tablet yang membuat akses ke informasi dan komunikasi menjadi lebih mobile. Era big data dan cloud computing 2010-an. Penyimpanan data yang murah dan mudah diakses melalui cloud serta analitik data besar memungkinkan bisnis membuat keputusan berbasis data. Pilar transformasi digital. 4 pilar utama transformasi digital adalah komputasi awan, Internet of Things, IoT, kecerdasan buatan, AI, dan blockchain. Komputasi awan menyediakan infrastruktur IT yang fleksibel dan scalable, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk mengumpulkan dan berbagi data, meningkatkan otomatisasi dan efisiensi. AI atau Artificial Intelligence meningkatkan kemampuan analitik dan otomatisasi tugas-tugas kompleks, dari layanan pelanggan hingga personalisasi produk. Blockchain menyediakan cara yang aman dan transparan untuk menyimpan dan mentransfer data, digunakan dalam berbagai industri. Adapun dampak dari transformasi digital memiliki dampak besar pada bisnis dan masyarakat. Model bisnis baru seperti platform digital dan ekonomi berbagi muncul, sementara akses informasi menjadi lebih mudah. Tantangan utama dalam transformasi digital meliputi keamanan dan privasi, kesenjangan digital, serta perubahan budaya dan keterampilan dalam organisasi. Masa depan transformasi digital mencakup pengembangan teknologi baru seperti 5G, augmented reality, AR, virtual reality, SVR, dan potensi teknologi kuantum. Transformasi digital adalah perjalanan yang berkelanjutan. Dengan memahami dan mengadopsi teknologi digital, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan inklusif. Disrupsi teknologi dan digital mengubah lanskap bisnis dan kehidupan kita secara fundamental. Perusahaan yang tidak beradaptasi dengan cepat dapat tertinggal. Disrupsi teknologi terjadi ketika inovasi baru menggantikan teknologi yang ada, mengubah cara kita bekerja, berbisnis, dan hidup. Contohnya adalah bagaimana smartphone menggantikan ponsel konvensional. Contoh nyata adalah e-commerce yang mengubah cara kita berbelanja, mengalahkan retail tradisional dengan kenyamanan dan berbagai pilihan. Ride-sharing seperti Uber dan Gojek menggantikan layanan taksi konvensional, memberikan akses transportasi yang lebih mudah dan terjangkau. Pada media hiburan terdapat platform streaming seperti Netflix dan YouTube telah mengubah cara kita menonton film dan acara TV, menggantikan model penyiaran tradisional. Disrupsi teknologi membawa dampak signifikan. Positifnya, ini mendorong inovasi dan efisiensi. Namun, ada juga tantangan seperti pengangguran akibat otomatisasi dan kesenjangan digital. Untuk menghadapi disrupsi, perusahaan dan individu harus fleksibel dan inovatif. Mengadopsi teknologi baru, meningkatkan keterampilan digital, dan beradaptasi dengan perubahan adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Disrupsi teknologi dan digital adalah kenyataan yang tak terhindarkan.
Dengan pemahaman dan adaptasi yang tepat, kita dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang ada. E-commerce telah mengalami transformasi digital yang luar biasa. Teknologi telah mengubah cara kita berbelanja, dari toko fisik ke platform online yang lebih mudah diakses dan nyaman. Sejak kemunculan internet pada tahun 1990-an, e-commerce mulai berkembang. Awalnya, hanya perusahaan besar yang dapat melakukan penjualan online. Namun, dengan munculnya platform seperti eBay dan Amazon, siapapun bisa membuka toko online. Transformasi digital dalam e-commerce didukung oleh beberapa teknologi kunci di antaranya. Platform e-commerce seperti Shopify dan WooCommerce memungkinkan bisnis kecil hingga besar untuk membuka toko online dengan mudah dan cepat. Pembayaran digital seperti PayPal, kartu kredit, dan dompet digital mempermudah transaksi online, meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan. AI dan analitik data membantu e-commerce untuk mempersonalisasi pengalaman pelanggan, dari rekomendasi produk hingga layanan pelanggan yang lebih responsif. Teknologi logistik dan pengiriman yang canggih memastikan pengiriman produk yang cepat dan efisien, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dampak dari transformasi digital di e-commerce sangat besar. Belanja online menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan akses ke jutaan produk hanya dalam beberapa klik, bisnis dapat menjangkau pasar global tanpa batasan geografis, membuka peluang baru untuk pertumbuhan. Otomatisasi proses bisnis dan penggunaan analitik data meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Meskipun banyak manfaat, e-commerce juga menghadapi tantangan di antaranya, seperti keamanan siber dan perlindungan data pribadi, menjadi isu penting yang harus diatasi. Persaingan di pasar e-commerce sangat ketat, menuntut inovasi terus-menerus untuk tetap unggul. Pengelolaan rantai pasokan yang kompleks memerlukan koordinasi yang efektif untuk memastikan kepuasan pelanggan. Masa depan e-commerce terlihat cerah dengan berbagai inovasi baru. Salah satu contohnya, teknologi AR memungkinkan pelanggan untuk mencoba produk secara virtual sebelum membeli, meningkatkan pengalaman berbelanja. Penggunaan drone untuk pengiriman dapat mempercepat waktu pengiriman dan mengurangi biaya logistik. Peningkatan AI terus mengoptimalkan personalisasi dan otomatisasi, menjadikan pengalaman belanja lebih intuitif dan efisien. Transformasi digital telah membawa e-commerce ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan terus berinovasi dan mengadopsi teknologi baru, masa depan e-commerce akan semakin cerah dan menjanjikan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat merupakan isu tahunan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemetaan area rawan kebakaran untuk mendukung pencegahan dan juga penanggulangan karhutla. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan area rawan kebakaran di Kalimantan Barat menggunakan platform Google Earth Engine atau GEA. Hasil penelitian dari penugasan ini menunjukkan bahwa GEA dapat digunakan secara efektif untuk memetakan area rawan kebakaran di Kalimantan Barat. Pada peta telah menunjukkan bahwa penilaian risiko didasarkan pada nilai NDVI yang berasal dari data satelit Moody's. NDVI sendiri merupakan ukuran kesehatan vegetasi, dengan nilai lebih tinggi menunjukkan vegetasi yang lebih lebat dan juga sehat. Daerah dengan nilai NDVI rendah umumnya lebih rentan terhadap kebakaran karena tutupan vegetasi yang berkurang dan kondisi yang lebih kering. Visualisasi peta menggunakan skema kode warna untuk mewakili tingkat resiko kebakaran. Merah menunjukkan resiko tertinggi, diikuti dengan orange, kuning, dan hijau untuk tingkat resiko yang semakin rendah. Peta area rawan kebakaran ini dihasilkan untuk digunakan sebagai informasi penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Metode ini juga terbukti efisien dalam waktu dan juga biaya. Metode pemetaan area rawan ini dengan menggunakan GEA terbukti efektif dan efisien untuk menghasilkan peta yang terperbarui. Metode ini dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan dan juga pemanfaatan sumber daya yang ada di Pulau Kalimantan secara berkelanjutan.